Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial di tengah kerusakan lingkungan, analisis kontroversi program CSR PT Freeport Indonesia di Papua. Baiklah, selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu adalah yang pertama adalah Nurfala Nabila, yang kedua adalah Nurfatin Nabila, yang ketiga saya Liza Amalia, dan yang keempat adalah Grapelia Monisa. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakangnya. PT Freeport Indonesia adalah salah satu perusahaan tambang terbesar yang beroperasi di Papua. Dengan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, namun operasinya menimbulkan berbagai persoalan etis, terutama terkait kerusakan lingkungan dan pelaksanaan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Aktivitas pertambangan yang insentif telah menyebabkan pencemaran sungai, degradasi hutan, dan kerusakan ekosistem yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Papua. Selain banyak berdampak di lingkungan, masyarakat setempat merasa kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan tidak mendapatkan manfaat yang sepadan. CSR yang seharusnya menjadi bentuk tanggung jawab sosial perusahaan justru dianggap tidak efektif dan kurang menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keseriusan Freeport dalam menjalankan tanggung jawab etis dan sosialnya. Dengan demikian, kasus ini menjadi penting untuk menganalisis apakah CSR Freeport benar-benar berkelanjutan, adil, dan berpotensi pada pemberdayaan komunitas lokal. Perkenalkan, nama saya Gaprielia Manusa Purba. Di sini saya akan menjelaskan temuan analisis tanggung jawab sosial PT Freeport Indonesia di tengah kerusakan lingkungan. Situasi PT Freeport Indonesia menunjukkan dampak lingkungan yang sangat signifikan akibat aktivitas pertambangan. Pencemaran sungai dan gradasi hutan menjadi isu utama yang mengancam sumber air dan keanekaragaman hayati di Papua. Masyarakat lokal merasakan ketidakpuasan karena partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan sangat terbatas. Suara mereka sering sekali diabaikan sehingga manfaat dari program CSR sangat tidak dirasakan secara merata. Program CSR yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, banyak proyek yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata komunitas dan lebih fokus pada infrastruktur daripada peningkatan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan PT Freeport dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan etisnya. Isu etika juga menjadi sorotan di mana kebijakan CSR sering sekali dianggap sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh pertambangan. Kurangnya transparansi dalam laporan dan komunikasi mengenai implementasi program memperburuk kecurigaan masyarakat terhadap niat perusahaan. Lalu rekomendasi untuk perbaikan mencangkup peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan. Fokus pada pemberdayaan jangka panjang melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan serta menerapkan sistem pelaporan yang transparan. Kesimpulannya, meski PT Freeport memiliki program CSR, efektivitasnya masih dipertanyakan tanpa perbaikan dalam aspek-aspek tersebut. CSR tidak mampu mengatasi kerusakan lingkungan dan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat Papua. Perkenalkan, nama saya Nurfala Nabila dengan NPM 2441234. Saya akan menjelaskan tentang saran yang dapat kami berikan kepada PT Freeport. Yang pertama adalah transparansi dan akuntabilitas lingkungan, di mana PT Freeport Indonesia harus meningkatkan transparansi mengenai dampak lingkungan operasionalnya. Laporan dampak lingkungan harus detail, akurat, dan mudah diakses publik. Perusahaan juga harus secara terbuka menjelaskan langkah-langkah mitigasi dan remediasi yang diambil untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta menjelaskan bagaimana mereka memonitor dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah tersebut. Keterlibatan tiga
pihak ketiga independen dalam verifikasi data lingkungan sangatlah kami sarankan. Yang kedua adalah partisipasi masyarakat, di mana program CSR harus dirancang dan diimplementasikan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat Papua, secara aktif dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring. Masyarakat harus memiliki hak suara yang nyata dalam menentukan jenis program yang dibutuhkan dan bagaimana program tersebut dijalankan. Mekanisme konsultasi dan pengambilan keputusan bersama yang transparan dan adil harus diimplementasikan. Yang ketiga adalah program jangka panjang dan keberlanjutan, di mana CSR Freeport harus berfokus pada program jangka panjang yang berkelanjutan, bukan hanya bantuan sementara. Ini mencakup pelatihan keterampilan yang relevan dan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang berdaya saing, serta inisiatif perlindungan lingkungan yang berdampak jangka panjang. Nah, evaluasi dampak program secara berkala dan sistematis sangatlah penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program. Yang terakhir, pengawasan independen dan kolaborasi pelaksanaan program CSR harus diawasi secara ketat oleh lembaga independen dan transparan. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil penting untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah program CSR hanya menjadi formalitas. Laporan kemajuan dan evaluasi program harus dipublikasikan secara terbuka dapat diakses oleh publik. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurfatin Nabila dan saya akan membahas tentang kesimpulan. Pada kasus 3 ini, terdapat kesimpulan yakni seperti kasus PT Freeport Indonesia menunjukkan bahwa CSR tidak boleh hanya untuk citra ataupun formalitas. Meski ada program di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dampak negatif seperti pencemaran sungai dan kerusakan hutan tetap juga besar. Lalu, masyarakat adat pun merasa diabaikan dan tidak mendapatkan manfaat langsung dari program tersebut. Seharusnya CSR berfokus pada kebutuhan nyata masyarakat dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Karena itu, CSR perlu dilakukan secara transparan, melibatkan masyarakat, dan menangani masalah konkret agar perusahaan tidak terus dianggap abai terhadap lingkungan dan warga sekitar. Baiklah, itu saja kesimpulan yang ada di kasus 3 ini. Terima kasih.